100 tahun yang lalu, Eropa dilanda perang besar. Jutaan orang tewas dan cacat, kelaparan terjadi di mana-mana. Kaisar Jerman Wilhelm II naik tahta tahun 1888. Ambisi besarnya memperkuat tentara Jerman membuatnya memanfaatkan semua sumber daya Jerman untuk militer. Jerman merupakan negara Eropa yang maju pesat di akhir abad ke-19. Industrialisasi di berbagai bidang meningkatkan ekonomi dan kemakmuran rakyat Jerman. Pendapatan negara bertambah seiring peningkatan pendapatan pajak. Pembangunan terjadi di skala bidang dengan prioritas utama pembangunan di bidang militer. Penguatan militer Kekaisaran Jerman bertumpu pada penguatan Angkatan Laut. Ketegangan mulai meningkat saat Jerman bersama Austria-Hungaria membentuk aliansi, disusul Italia membentuk aliansi 3. Aliansi ini dipandang berusaha menyaingi pengaruh kerajaan besar Eropa lainnya seperti Inggris dan Rusia. Aliansi 3 berusaha mengimbangi Inggris dan Rusia untuk menjaga pengaruh mereka di Eropa. Sementara itu, di negeri tetangga, Tsar Nicholas II memimpin Rusia mulai 1894. Yang bersamaan dengan kuatnya persaingan antar kelompok besar di Eropa. Saat itu, Rusia memiliki armada militer yang ditakuti. Namun, pengaruhnya di Balkan ditentang Aliansi 3, sehingga Rusia membentuk persekutuan dengan Prancis dan Inggris. Dengan demikian, Eropa terbagi dalam dua kelompok besar, Jerman bersama Austria-Hungaria dan Italia, sedangkan Rusia bersama Inggris dan Prancis. Situasi di Balkan memanas ketika pecah perang antara negara Balkan yang didukung Rusia dengan Kesultanan Utsmaniyah yang didukung Aliansi 3. Perang Balkan terjadi dua kali, tahun 1908 dan 1913. Kekacauan memuncak saat terjadi peristiwa pembunuhan yang mengejutkan. Pangeran Ferdinand yang merupakan pewaris tahta Austria-Hungaria dibunuh oleh seorang warga Serbia. Austria-Hungaria marah besar dan menuntut 10 permintaan yang tidak dapat dipenuhi Serbia. Akibatnya, pecah perang antara Austria-Hungaria dengan Serbia. Rusia yang mendukung Serbia menyatakan perang pada Austria-Hungaria, sedangkan Jerman sebagai pendukung Austria-Hungaria menyatakan perang pada Serbia dan Rusia. Ketika kemudian Jerman menyerang Belgia dan Prancis sebagai jalan membantu Austria-Hungaria, Inggris akhirnya berperang melawan Jerman. Di tengah jalannya pertempuran, kejutan demi kejutan terjadi. Italia yang sebelumnya merupakan bagian Aliansi 3 justru berbalik melawan blok itu karena sengketa wilayah dengan Austria-Hungaria. Di sisi lain, rupanya tidak semua rakyat mendukung peperangan yang diserukan oleh kaisar mereka. Gejolak di dalam negeri menentang perang dan penolakan kepemimpinan kaisar terjadi di berbagai tempat. Di Rusia, rakyat yang sudah tertekan oleh buruknya kondisi ekonomi ditambah adanya peperangan membuat mereka bergerak. Februari 1917, berbagai aksi mogok dilakukan buruh di seluruh penjuru Rusia. Di ibu kota Saint Petersburg, rakyat mengepung istana, pusat pemerintahan Kekaisaran Rusia, menuntut kaisar menghentikan perang dan memperbaiki ekonomi. Berbagai kelompok silih berganti menunjukkan kekuatan dan terus berusaha menggoyang kepemimpinan Tsar.
Berbagai tekanan yang terus-menerus dialami Tsar, sementara kondisi keamanan semakin kacau di berbagai wilayah, Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta, mengakhiri monarki di Rusia yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Berbagai simbol monarki pun dihancurkan. Di saat yang sama, berbagai kelompok saling berebut kekuasaan untuk membentuk pemerintahan baru. Setelah perebutan kekuasaan antar kelompok sebagai akibat jatuhnya Tsar, pada tanggal 25 Oktober 1917, akhirnya kelompok komunis pimpinan Vladimir Lenin berhasil merebut kekuasaan. Kebijakannya menarik diri dari perang didukung penuh oleh rakyat. Rusia pun berubah menjadi republik komunis. Pemberontakan juga terjadi di Jerman. Rakyat menentang kaisar dan menuntutnya turun tahta. Akhirnya, kaisar berhasil digulingkan dan Jerman berubah menjadi republik yang kemudian dikenal sebagai Republik Weimar. Republik Weimar sekaligus mengakhiri Kekaisaran Jerman dan Kerajaan Prusia. Disebut Republik Weimar karena konstitusi yang menjadi dasar republik disepakati di Weimar, sebuah kota di luar Berlin, karena situasi Berlin sedang penuh kerusuhan. Republik ini bertahan sebagai Republik Federasi hingga tahun 1933. Kerusuhan juga menjalar ke Austria-Hungaria. Berbagai wilayah mulai memberontak dan berusaha melepaskan diri di tengah ketidakpastian kapan perang berakhir, sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Terinspirasi dari pemberontakan di Rusia dan Jerman, rakyat Austria-Hungaria mulai bergerak. Cekoslowakia menjadi wilayah pertama yang menentang pemerintah dinasti Habsburg yang telah menggabungkan Austria dan Hungaria. Cekoslowakia menyatakan merdeka dan memisahkan diri dari Austria-Hungaria. Pernyataan ini mengguncang Kaisar Karl II dari dinasti Habsburg. Keadaan pun berlanjut. Wilayah seperti Polandia dan Transilvania ikut menuntut penentuan nasib sendiri untuk mencapai kemerdekaan mereka. Akhirnya, tanggal 11 November 1918, Austria-Hungaria pun bubar. Bubarnya Austria-Hungaria sekaligus menandai berakhirnya perang selama 4 tahun. Wilayah Yugoslavia kemudian mendirikan kerajaan setahun kemudian. Setelah dilakukan perundingan beberapa waktu, tanggal 28 Juni 1919, Perjanjian Versailles akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di antara isi perjanjian tersebut, Jerman mengakui kekalahannya serta bersedia bertanggung jawab dengan menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada sekutu. Selain itu, Jerman bersedia membayar seluruh kerugian yang terjadi akibat perang yang berlangsung. Adapun Austria dan Hungaria sepakat memberikan kemerdekaan kepada bekas wilayah kekaisaran sebelumnya yang menuntut kemerdekaan. Pada kesempatan itu, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengungkapkan 14 poin-poin yang kemudian menjadi landasan dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Pertama berdampak pada Kesultanan Utsmaniyah. Kekalahan besar yang dialami menjadikan Utsmaniyah kehilangan banyak wilayah kekuasaan mereka di wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Kehancuran terjadi di mana-mana. Pasukan sekutu pun berhasil menduduki seluruh wilayah termasuk Konstantinopel yang menjadi ibu kota kesultanan. Perjanjian Sevres pun dibuat yang sangat merugikan mereka karena wilayah kesultanan tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. Perjanjian ini ditentang oleh seorang jenderal bernama Mustafa Kemal Pasha. Penolakannya tidak dihiraukan dan Sultanan tetap akan menyetujui perjanjian. Kemal Pasha pun marah dan menduduki pusat pemerintahan melalui peperangan. Keluarga kerajaan diusir dan Sultan digulingkan. Turki pun berubah menjadi republik pada tahun 1923 dan Kemal Pasha menjadi pimpinan pertama republik. Dia kemudian mendapat gelar Atatürk atau Bapak Republik Turki. Gelombang nasionalisme dan fasisme juga sampai ke Italia. Partai fasis Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini berhasil merebut kekuasaan dan menjadikannya sebagai Perdana Menteri Italia pada tahun 1922. Pidatonya yang berapi-api tentang kejayaan masa lalu disukai rakyat. Mussolini bercita-cita mengembalikan kejayaan Italia seperti pada masa Romawi kuno. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.
Liga Bangsa-Bangsa berpusat di Jenewa, Swiss, dan anggotanya terdiri dari berbagai negara di belahan dunia. Didirikan pada 10 Januari 1920, fungsi yang dimiliki diantaranya melucuti senjata, mencegah perang, serta menyelesaikan masalah antar negara melalui diplomasi. Terdapat 43 negara menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa saat lembaga tersebut didirikan. Pada perjalanannya, banyak masalah yang ternyata tidak bisa diatasi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu penyebabnya ialah ketidakmampuan LBB memberlakukan kebijakan yang mengikat negara anggota, sehingga negara anggota sering melanggar resolusi yang telah dikeluarkan. Selain itu, Amerika Serikat justru tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa meskipun konsepnya dicetuskan oleh Presiden Woodrow Wilson. Tantangan dari rakyat dalam negeri Amerika Serikat yang khawatir ruang gerak Amerika Serikat di tingkat dunia dibatasi menjadi penyebabnya. Kegagalan demi kegagalan ini kemudian menjadikan Liga Bangsa-Bangsa semakin ditinggalkan hingga menjelang Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Di saat perang menimbulkan kerugian besar di Eropa, Amerika Serikat mencapai masa kejayaan dan kemakmuran. Pendapatan negara yang meningkat pesat dari hasil penjualan senjata ke Eropa menjadikan banyak orang Amerika kaya mendadak. Warga pun berbondong-bondong memenuhi pusat-pusat wisata untuk menghabiskan uang mereka. Selain itu, banyak dari mereka yang menyimpan uangnya di pasar modal. Keadaan pun berlangsung baik hingga bulan Oktober 1928. Keadaan mulai memburuk, diawali dengan jatuhnya harga saham di pasar modal. Hari demi hari, berita buruk tentang kerugian perusahaan terus bermunculan, menyebabkan harga saham semakin jatuh. Kekacauan pun terjadi. Banyak warga yang tiba-tiba menjadi miskin dan terbit hutang karena jatuhnya harga saham. Krisis pun menyebar hingga ke seluruh dunia karena Amerika Serikat menjadi donatur terbesar bagi Eropa. Saat krisis di Amerika terjadi, seluruh negara Eropa terkena dampaknya. Di masa lalu, gonjangan ekonomi Eropa bisa diatasi karena Jerman yang menyerap semua kelebihan pasokan. Namun, kondisi Jerman yang hancur karena perang dan inflasi tinggi menyebabkan krisis tidak terbendung. Jutaan orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan karena krisis yang kemudian dikenal sebagai depresi besar. Perang Dunia Pertama merupakan perang besar pertama yang menjangkau seluruh dunia, dengan pusat pertempuran di Eropa. Model perang parit dan peperangan yang tidak direncanakan dengan baik mengorbankan banyak nyawa tentara. Selain itu, ketidakmampuan dalam menyikapi perubahan yang terjadi menyebabkan berbagai kekacauan di masyarakat. Di sisi lain, Perang Dunia Pertama menjadi satu-satunya perang yang mampu menjatuhkan 4 kerajaan besar sekaligus. Perang Dunia telah mengubah wajah dunia dalam krisis dan nasionalisme.